Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai buron cukup lama, polisi akhirnya meringkus penjamret yang sering mengincar warga sedang berolahraga di Jalan Raya Kota Palembang. Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam selokan tepi jalan Seduduk Putih, Kota Palembang. Seorang mekanik perusahaan kontraktor di Palembang tewas tertimpa alat berat. Kita ke informasi pertama, usai buron cukup lama, polisi akhirnya meringkus penjamret yang sering mengincar warga sedang berolahraga di Jalan Raya Kota Palembang. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk motor tersangka dan ponsel korban. Setelah lama buron, Akbar akhirnya diringkus tim unit pidana umum Polrestabes Palembang. Pria umur 40 tahun itu merupakan penjamret yang kerap beraksi di Kota Palembang. Polisi menangkap tersangka di rumahnya kawasan Kalidoni. Tersangka sering mengincar warga yang sedang berolahraga di jalan raya. Saat korban lengah, pelaku memepet dengan motor kemudian merampas barang berharga. Adanya perampasan handphone dengan korban para olahragawan ataupun masyarakat yang sedang berolahraga menggunakan sepeda, kemudian handphonenya diletakkan di belakang satu baju sepeda yang memang sudah tempatnya. Namun namun adanya tas pinggang yang digunakan dilakukan perampasan secara paksa, pengambilan secara paksa, sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian tas pinggang maupun beserta isinya. Terakhir, tersangka menjamret warga yang bersepeda di Jalan Sudirman hingga viral di media sosial pada Juli 2023. Tersangka merampas tas pinggang korban di tengah keramaian lalu lintas. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk motor tersangka dan ponsel korban. Tersangka kini dijerat pasal pencurian yang ancamannya paling lama 7 tahun kurungan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan 2 mantan pengurus KONI Sumatera Selatan karena kasus korupsi. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara rugi 5 miliar rupiah. Usai diperiksa sebagai saksi, 2 mantan pengurus Komite Olahraga Nasional atau KONI Sumatera Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan Ketua KONI Sumatera Selatan periode 2020-2022 Ahmad Thohir dan mantan Sekretaris KONI periode 2020-2022 Suparman Roman. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga telah membawa kedua tersangka ke rumah tahanan kelas 1 Pakjo Palembang. Keduanya terindikasi melakukan korupsi di KONI Sumatera Selatan tahun 2021. Modus kedua tersangka dengan pemalsuan beberapa dokumen terkait pertanggungjawaban dana hibah. Akibat perbuatan mereka, negara rugi 5 miliar rupiah. Sementara sejumlah kurang lebih sebesar 5 miliar rupiah. Modus nantinya adanya pemalsuan dokumen, pertanggungjawaban ya, dan kegiatannya fiktif seperti itu. Peran mereka masing-masing tersangka yaitu mengadakan pemalsuan dokumen, pertanggungjawaban dan ada kegiatan fiktif itu ya. Tidak kegiatan dua tersangka dan kasus ini. Jadi kita masih mendalami alat buktinya, kita masih mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain seperti itu. Penyidik akan mengembangkan kasus ini sehingga bisa saja muncul tersangka baru. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam selokan tepi jalan Seduduk Putih, Kota Palembang. Sebagian jasad korban tertutup lumpur. Hingga kini penyebab kematian korban masih diselidiki polisi.
Masyarakat Jalan Seduduk Putih, Kota Palembang digemparkan penemuan sesosok mayat dalam selokan. Sebagian tubuh mayat berjenis kelamin laki-laki itu tertutup lumpur. Diduga korban bukan warga sekitar karena tidak ada seorang pun yang mengenal. Polisi yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan kartu identitas. Ciri-ciri korban berambut pendek, diperkirakan berusia 20 tahun hingga 25 tahun, bertubuh kurus dan mengenakan kaos oranye dilengkapi celana jeans hitam. Mayat ini pertama kali ditemukan warga yang sedang melintasi pinggir selokan. Di sini, Pak. Jam 1, Pak ya? Ya. Bapak mau kemana itu? Ini. Mau lihat orang mancing. Terus apa yang Bapak lihat kemudian? Lihat tangannya itu. Tangannya. Ya. Terus sempat ragu orang Ya. atau bukan? Bukan. Terus langsung lapor, Pak ya? Ya, lapor Pak RW. Langsung Pak RW. Itu warga sini kenal tadi, Pak? Tidak kenal, tidak kenal. Tidak kenal, Pak ya? Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Kurang tahu. Pak. Laki-laki tadi, Pak ya? Langsung gigit. Mayat telah dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk keperluan autopsi. Sementara polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Didi Ruansa melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi kriminal. Sempat dilaporkan kasus pengancaman. Seorang ibu rumah tangga di Palembang melaporkan balik tetangganya ke polisi. Pelapor tidak terima telah dianiaya tetangganya. Bahkan anak pelapor yang berusia 8 bulan ikut jadi sasaran penganiayaan. Setelah dilaporkan melakukan pengancaman terhadap tetangganya, Rina membuat laporan balik ke Polrestabes Palembang. Warga Jakabaring ini lapor ke polisi telah dianiaya Devita Sari. Akibatnya pelapor bersama anaknya yang berusia 8 bulan menderita luka lebam dan gores di tubuh. Diduga kasus ini dipicu terlapor tersinggung dengan pelapor saat bercerita dengan temannya sering kehilangan uang. Terlapor yang tidak terima menganiaya pelapor hingga terjatuh ke lantai. Bahkan anak pelapor ikut menjadi sasaran penganiayaan. Aku ditampaknya, diterjangnya, Kak. Rambut aku dijambaknya. Anak aku terbentur di lantai. Posisi aku lagi macam anak, Kak. Masalahnya itu apa? Masalahnya kami kumpulan bank, Kak. Iya. Bank MBK, Kak. Dia nasabah baru dari bank tempat kami tadi, Kak. Kumpulan kami itu dia nasabah baru, anggota baru, Kak. Kami anggota lama. Karena aku Kak, cak kelompok, Kak. Sering kehilangan duit, sama duit koyak, Kak. Jadi aku nak pisah sama kelompok yang ini. Dia tadi anggota baru tersenggong, Kak. Langsung napuk aku dia, Kak. Langsung cari rambut aku dijambaknya, kaki aku diterjangnya, biru galau, Kak, badan aku, Kak. Sebelumnya Devita Sari melaporkan Rina bersama adik prianya bernama Latif karena dugaan kasus pengancaman. Latif yang tidak terima kakaknya dianiaya Devita Sari mengancam dengan parang. Kasus pertengkaran tetangga ini masih diselidiki Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Didi Ruansa melaporkan dari Palembang.